Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ibu guru absen dulu ya. Ila. Hadir, Bu. Sila. Hadir, Bu. Edo. Hadir, Bu. David. Hadir, Bu. Dida. Oh. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Ina dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ayo berdiri semua anak-anak. Ayo berdiri. Kemarin kan kita sudah belajar tentang lambang negara. Siapa yang masih ingat lambang negara Indonesia apa ya? Lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan. Ya, betul. Terus hari pramuka tanggal berapa? Lambang jangan pramuka apa ayo? Bendera kebangsaan Indonesia. Masih ingat ya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan mempraktekkan bermain adu kecepatan, berjalan, merangkak, dan berlari ya. Terus menuliskan sikap baik dalam menerima perbedaan. Hari ini kita akan belajar tema 1, ciri-ciri makhluk hidup, subtema 2, perkembangan dan pertumbuhan manusia, pembelajaran yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo dibuka bukunya halaman 62. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia mengalami pertumbuhan dari ketika masih berada dalam kandungan sampai dewasa ya. Begitu juga kalian tentu mengalami masa pertumbuhan dari berada di kandungan sampai sekarang kalian kelas 3 ya. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat, Bu. Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu ya. Ayo ditulis. Perkembangannya ditulis di halaman 62. Ayo dikerjakan. Bagaimana Mbak Ita? Sudah? Sudah ya. Ibu beri contoh. Pada waktu kecil saya belum bisa berbicara, berjalan dan mengenal banyak orang. Saat mulai beranjak masuk sekolah, saya merasa pertumbuhan dan perkembangan saya berbeda seperti tinggi badan dan bisa berlari. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil kerjaannya? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Vila maju ke depan. Nah, saya Vila. Saya lahir di Jepara. Ketika saya lahir, berat badan saya 3 kilogram. Teman-teman Dan didengarkan tinggi ya. badan saya 50 cm. Sekarang umur saya 9 tahun. Berat badan saya 29 kilogram. Dan tinggi badan saya 133 cm. Saya mulai bisa merangkak saat umur 10 bulan. Bisa berjalan saat umur 13 bulan. Dan bisa berbicara cukup lancar saat 2 tahun. Alhamdulillah saya tumbuh dan berkembang dengan baik. Waktu kecil saya belum bisa bicara, berjalan dan mengenal banyak orang. Saat mulai anjak masuk sekolah saya merasa pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda seperti tinggi badan dan bisa berlari. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Vila. Oh, tepuk tangan. Bagaimana kalian sudah tahu perkembangannya Mbak Vila tadi? Sudah ya? Ketika masih bayi, kita hanya bisa merangkak untuk berpindah tempat. Ada yang tahu merangkak itu apa? Ya, merangkak
adalah sebuah aktivitas melaju ke depan yang dilakukan dengan cara merunduk ya, seperti kalian pas waktu masih kecil. Gerakan merangkak merupakan sebuah gerakan aktivitas yang bertumpu pada tangan sebagai pusat kekuatan dengan dibantu dorongan kaki untuk melaju ke depan. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembangan tadi? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu bisa merangkak dan berjalan? Ayo Mas David. Perasaanku merasa senang dan bersyukur. Aku mulai bisa merangkak dan berjalan saat memasuki umur 1 tahun. Sudah paham semua? Paham. Sudah paham ya? Sekarang buka bukunya halaman 63. Sudah ya? Nah, di situ kan ada ayo mencoba. Kalian berlomba adu kecepatan, berjalan, merangkak dan berlari dengan teman-temanmu ya. Aku jelaskan ya. Berbarislah di depan garis start. Ini kan ada tulisan start ya. Setelah diberi aba-aba, merangkaklah dari garis start ke garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berdiri. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Jadi kalian harus cepat-cepatan ya. Ayo sekarang yang laki-laki dulu. Praktek yang laki-laki dulu. Ayo baris. Yang perempuan minggir dulu. Garis start, nanti cepet-cepetan sampai garis finish ya. Setelah sampai garis finish, nanti kamu berlari cepet-cepetan. 1, 2, 3. Ayo. Setelah sampai garis finish, nanti kalian menuju garis start ya. Sambil berlari. 1, 2, 3. Siapa tadi yang lari pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Ya. Sekarang bagian yang cewek. Ayo, start. Ayo. 1, 2, 3. Iya. Sekarang kalian dari garis finish ke garis start dengan cara berlari ya. 1, 2, 3. Ya, siapa tadi yang larinya cepat? Mbak Ila ya, berarti pemenangnya Mbak Ila. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda ya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan ya, Ibu Guru jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua kesehatan ya. Kesehatan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika kita sakit, maka kita menjadi malas makan. Dan tentunya hal ini dapat menghambat pertumbuhan ya. Selanjutnya, makanan bergizi seimbang. Selain mendapatkan energi, makanan juga diperlukan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi seimbang dan hindari makanan yang kurang sehat. Selanjutnya, istirahat, rekreasi, dan olahraga. Anak-anak dalam masa pertumbuhan memerlukan tidur yang cukup karena istirahat sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Selain itu, dengan rekreasi juga dapat menghilangkan kebosanan sehingga badan kita menjadi segar, sehat, dan semangat ya. Dan juga tidak kalah pentingnya yaitu olahraga. Olahraga akan membuat aliran darah lancar, otot-otot pun menjadi kuat ya. Kalian kalau istirahat setelah pulang sekolah ngapain? Bermain atau tidur? Tidur. Ya, seharusnya tidur ya. Lama bermain. Jangan bermain terus-terusan. Sekarang amati pada halaman 64. Ayo bukunya dibalik halaman 64. Nah, di situ kan ada bacaan menghargai
perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo, siapa yang mau maju ke depan buat mengukur tinggi dan berat badannya? Ayo, sekarang kalian perhatikan tinggi Mas David dan Mas Didan. Di antara mereka siapa yang paling tinggi? David ya, tinggi David ya. Berarti tinggi Mas Didan dan David berbeda-beda. Kalian sudah paham? Ya. Ayo duduk kembali, kasih tepuk tangan. Sekarang ibu jelaskan ya. Tuhan menciptakan manusia dengan fisik yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Dengan perbedaan, kita dapat saling melengkapi. Jadi, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Kalian sudah paham? Paham. Nah, sekarang tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti gambar berikut. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan yang ibu bawa. Gambar pertama kan kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas. Maka yang kalian lakukan apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, membantunya juga. Terus selanjutnya gambar yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Nanti maju satu-satu ya. Ini yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tarik. Ayo, Mbak Ila, David dan Zidan. Ayo, maju ke depan. Di sini kan kalian sudah mendapatkan gambar masing-masing ya. Sekarang, sikap apa yang kamu lakukan jika melihat keadaan seperti gambar berikut? Ayo, Mbak Ila terlebih dahulu. Saya akan membantu teman saya jika memang barang yang dia bawa terlalu berat. Nomor 2 Mas David. Menolongnya mengambil part jika aku memang sampai menyentuh benda itu atau menyarankannya untuk berdiri di atas kursi. Ya, terus Mas Didan ketiga. Menasehati supaya gerakannya bisa diperbaiki bagi alasannya supaya teman saya bisa melakukan gerakan tadi. Jadi, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila? Ayo, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh yang Jadi sila kedua Pancasila yaitu ya betul Mbak Ila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua Pancasila yaitu rantai ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik ya. Nah, contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila antara lain yang pertama, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang kedua, menyayangi anggota keluarga dan teman seperti kalian ya. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sampai sini kalian sudah paham? Sudah ya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Perkembangan dan pertumbuhan manusia. Terus lomba adu cepat, berlari dan merangkak. Terus yang ketiga, memberikan pendapat tentang sikap
menerima perbedaan. Dari pembelajaran tadi ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Sekarang ibu yang bertanya. Coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo yang bisa menjawab tunjuk tangan. Ya, Mbak Vila, ayo. 1. Faktor keturunan atau bawaan. 2. Kesehatan. 3. Makan bergizi seimbang. 4. Istirahat, rekreasi, dan olahraga. Selanjutnya, makanan bergizi seimbang ada apa saja? Ayo. Ayo tadi. 4 sehat, 5 jadi sempurna. Iya. 4 sehat, 5 sempurna ada apa saja? Karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan, dan juga mineral ya. Kali tadi lambang sila kedua apa? Rantai Mas. Ya, betul. Terus bunyi sila kedua Pancasila. Manusia yang adil dan beradab. Ya, betul, betul ya. Ayo yang lain yang laki-laki menjawab, nanti dapat hadiah. Tadi kita habis praktek apa? Lomba Merapat berani. Ya. Sekarang ibu mau membagi soal evaluasi ya. Dikerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan. Pun Sudah? dan Kalau sudah dikumpulkan. Sudah ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ayo Mbak Vila dipimpin berdoa. berdoa mulai. Allah